Baik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-19. Jadi hanya 4 ayat. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Saya minta Ibu Meli, Ibu Lina, dan Ibu Arianto ya. Ya. Jadi saya dulu, baru Ibu Meli, Ibu Lina, dan yang terakhir Ibu Arianto ya. Oke. Kita akan mulai. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ke-19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudah tentu sifat jujur ya. Judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul kejujuran di dalam rumah tangga. Jadi sudah tentu sifat jujur ini sudah ada pada sepasang suami istri. Ya, sebelum mereka membangun rumah tangganya, kejujuran ini juga sudah harus ada ya pada sepasang orang muda yang ingin kelak memiliki suatu kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Semua orang muda ingin memiliki satu kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Mengapa, saudara-saudara? Apakah di antara kita yang hadir pada pagi hari ini ada yang tidak menginginkan satu rumah tangga yang tidak berbahagia? Tentu tidak ada, ya. Kita semua menginginkan satu rumah tangga yang berbahagia. Nah, saudara-saudaraku, tetapi bukan tidak mungkin ya. Bahkan banyak yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita tidak tercapai kebahagiaan itu. Karena sifat jujur itu tidak ada pada satu pihak atau kedua-keduanya, ya, kedua-duanya. Sering terjadi di dalam rumah tangga, baik yang istri maupun yang suami, wanita dan pria, mereka telah mengadakan satu lakon ya di atas panggung dalam kehidupan mereka. Dengan bermacam-macam cara memikat temannya sehingga menyebabkan temannya ini mengambil keputusan untuk hidup bersama-sama selamanya. Padahal saudara-saudara, di belakang panggung wanita atau seorang ibu ini sedang ditunggu oleh anaknya yang mengharapkan buayan dan belas kasihnya. Di rumah juga telah menanti suami yang setia menunggu istri, yaitu istri yang telah menjadi kepunyaan orang lain. Demikian juga sebaliknya, saudara-saudara. Akibatnya apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka? Dapatlah kita bayangkan keluarga yang pertama tadi akan hancur, ya. Dan keluarga yang kedua hidup bagaikan telur di ujung pisau. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada juga
pria sebelum berumah tangga, dia sudah memperlihatkan kemewahan-kemewahan yang itu bukanlah miliknya dia sendiri. Ya, dia memperlihatkan kemewahan-kemewahannya kepada calon istrinya, sehingga istrinya ini percaya dan menyerahkan dirinya ke dalam tanggungan pemuda tadi dengan harapan hidup berbahagia kelak, ya. Padahal saudara-saudara, kenyataannya kemudian istrinya menjadi kecewa karena suaminya tidak mempunyai apa-apa. Inilah contoh-contoh kegagalan di dalam satu keluarga karena tidak adanya kejujuran, ya. Nah, di dalam kehidupan satu rumah tangga, pernikahan adalah satu perkara yang suci dan harus disertai dengan hati yang suci. Di dalam firman Allah dikatakan Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah segala orang yang suci hatinya karena mereka itu akan memandang Allah. Jadi kejujuran bukanlah hanya sebagai satu faktor pelengkap di dalam membangun satu keluarga. Tetapi kejujuran adalah satu prinsip dasar dari kehidupan di dalam rumah tangga. Ya, hal ini berkaitan erat dengan soal kepercayaan, ya. Nah, pelanggaran terhadap kejujuran menimbulkan ketidakpercayaan pada pihak yang lain. Saling pengertian, saling percaya, saling menunjukkan kejujuran itu adalah 3 perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lain. Dan apabila 3 perkara ini, ya saudara-saudara, telah diikat oleh satu ikatan kasih yang sangat dalam, maka kebahagiaan di dalam keluarga itu akan tercapai, ya. 3 perkara tadi. Inilah prinsip-prinsip dasar kehidupan di dalam keluarga yang berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keretakan di dalam rumah tangga mungkin dapat terjadi, ya. Bukan saja karena ketidakjujuran yang ada pada satu pihak, tetapi keretakan yang sering terjadi karena adalah anggapan dari satu pihak, ya, bahwa pihak yang satu tidak jujur, tidak percaya pada pihak yang sebelah. Padahal dengan setia dan dengan segala usaha dan kemampuan pada pihak yang satu, katakanlah suami kita, selalu menyatakan cinta dan kejujurannya. Ini bisa terjadi, saudara, karena perlakuannya yang riang gembira dari suami kepada semua orang, ya. Dan dari istri terdapatlah rasa apa? Rendah diri, ya, rendah diri yang bercampur dengan perasaan cintanya yang begitu besar terhadap suaminya. Maka lahirlah saudara-saudara suatu sifat yang tidak disenangi. Apa itu saudara? Yaitu cemburu. Akhirnya lahirlah satu sifat kecemburuan, ya. Nah, sang istri menginginkan agar dunia ini bagi suaminya jangan lebih besar dari 4 dinding yang ada di dalam rumah, ya. Sampai di tempat kerja pun saudara-saudara kadang-kadang diawasi oleh istri.
Dan pekerjaan kantor pun sering ingin dicampuri oleh istri. Akhirnya saudara-saudara, suami merasa hidupnya ini merasa apa? Kekekang oleh khyalan-khyalan omong kosong istrinya. Dan apa yang terjadi akibatnya? Setiap hari terjadilah piring-piring bertebangan di dalam rumah. Saudara-saudaraku, khususnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perasaan tidak percaya pada suami seperti ini, kita sebagai istri, buanglah itu jauh-jauh. Selama-lamanya perasaan yang tidak percaya kepada suami. Percayalah kepada suami kita. Sekali lagi, kejujuran, saling percaya, dan saling pengertian. Itu adalah 3 dasar yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kita harus ingat. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Saling percaya, saling pengertian, dan saling kejujuran. Ya, saling jujur. Jadi itu adalah 3 dasar yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, sekarang kita kembali lagi pembicaraan kita tentang kejujuran. Tentu kita turut merasa berbahagia ya, saudara-saudara, mempunyai satu rumah tangga yang sangat berbahagia. Adalah satu keadaan yang paling indah bila mana kejujuran, pengertian, dan kepercayaan sudah menjadi milik setiap rumah tangga, setiap keluarga kita. Memang kejujuran itu adalah vital. Lepas dari persoalan rumah tangga, dunia pun memerlukan orang-orang yang jujur. Kita tentu kenal kata jujur ini di dalam dunia perdagangan, di dalam dunia olahraga, di dalam dunia ilmu pengetahuan, dan juga di dalam ilmu agama. Di situ kita menemukan kata jujur, ya. Nah, di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, dunia memerlukan orang-orang yang jujur. Kejujuran itu adalah satu sifat dan sudah harus ditumbuhkan sejak masa kanak-kanak. Ya, satu sifat yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh setiap orang. Memberikan pengajaran dari hal jujur ini tidaklah dapat disamakan dengan memberikan segenggam emas kepada orang dewasa, lalu menjadi miliknya dan dipakai, digunakan di dalam kehidupannya. Tidak, saudara-saudara. Tidak seperti itu, ya. Nah, kejujuran harus dimulai di dalam rumah tangga. Harus dikembangkan oleh orang tua kepada anak-anak. Ingat, saudara-saudara, bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan didapat karena adanya saling percaya dan kejujuran di antara suami dan istri saja, tetapi kejujuran antara orang tua kepada anak-anak dan sebaliknya juga di antara anak-anak itu sendiri. Ya, itu yang kita harus ingat. Kejujuran bahwa bukan hanya didapat kepada orang tua, ya, yang saling percaya, tetapi kejujuran juga harus didapat terhadap orang tua kepada anak-anak dan juga kepada anak-anak itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengajar anak-anak kita di dalam hal kejujuran? Pada usia yang masih muda,
anak-anak itu belum mengetahui ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang miliknya, mana yang bukan miliknya. Nah, dunia ini mereka anggap adalah miliknya mereka sendiri. Ya. Bahkan bulan pun katanya kalau dapat dikatakan di tangannya menjadi miliknya. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, anak-anak harus diajarkan membedakan antara miliknya dengan milik orang lain. Ya, anak-anak jangan dibiarkan berpikir bahwa semua barang di rumah adalah mainan yang dapat dilakukan menurut kesukaannya dia sendiri. Memang ini sangat sulit ya. Semua ini harus diajar kepada anak-anak sebelum perbuatan itu menjadi kebiasaan mereka. Ini yang kita harus ingat ya. Jadi semua ini harus diajar kepada anak-anak sebelum perbuatan itu menjadi kebiasaan mereka. Memberikan kesadaran kepada seorang anak apa yang menjadi miliknya, kita mulai pada waktu di meja makan ya. Ini contohnya di meja makan ya. Nah, kita harus memberikan contoh. Misalnya namanya Febe ya, misalnya namanya Febe. Febe masih kecil ya, duduk di meja makan, mungkin ada tamu maupun siapa saja di situ, kita harus mengatakan ya, Febe, ini adalah piringmu, ini adalah sendokmu, dan ini adalah cangkirmu. Ya. Ini sebagai contoh ya. Dan itu kita harus ulang-ulangi saudara-saudara. Setiap kali pada waktu makan. Dan kemudian Febe ini akan tahu mana yang bukan miliknya. Dia tidak akan mengambil piring yang lainnya. Ya, karena kita sudah berulang-ulang di meja makan mengatakan, Febe ini piringmu, ini sendokmu, dan ini cangkirmu. Dia tidak akan mengganggu. Ya. Nah, dalam hal bermain juga, katakanlah, Febe ini bolamu, dan ini bola kakakmu. Bila orang tua juga ingin mengambil bola kepunyaan anaknya, kita harus mengatakan, Febe, bolehkah mama meminjam bolamu sebentar? Dan jangan lupa kita sebagai orang tua mengucapkan terima kasih kepada anak kita. Tetapi terlalu sering orang tua mengambil barang anak-anaknya yang dipakai tanpa memberitahukan anak-anaknya. Ya, sering itu terjadi. Tanpa diketahui oleh anak-anak kita sendiri, kita sudah mengambil barang anak-anak kita untuk dipakai. Nah, ini mengajarkan anak-anak sendiri mengambil barang orang lain. Karena dia melihat bahwa orang tua pun mengambil barang dia tidak memberitahu. Ya, jadi ini mengajar anak-anak sendiri mengambil barang orang lain. Itu perbuatan yang tidak jujur. Dengan kata lain adalah mencuri. Ada seorang penulis buku Guidance for Successful Living bernama Martha Odom. Ya, dia mengatakan kebiasaan meminjam harus dilarang. Ya, di dalam buku itu ditulis kebiasaan meminjam harus dilarang. Nah, saudara-saudara, kalau sering anak kita kurang hati-hati dan tidak mengembalikan buku atau barang apa aja yang dipinjam, kalau sampai terjadi demikian, biarlah orang tua selalu waspada, ya, waspada dan peringatkan supaya menjaga barang yang dipinjam itu dan mengembalikannya
dalam keadaan yang baik, ya. Bila anak-anak karena sesuatu hal ya membuat barang yang dipinjam itu rusak, robek, mungkin barang itu kotor dan lain-lain, maka kita pun harus memperingatkan untuk menggantinya dan membersihkannya, ya, atau membersihkannya. Nah, ini pun akan membuat pikiran anak-anak itu selalu bersikap jujur terhadap barang orang lain. Ya. Nah, salah satu kebiasaan yang harus dihilangkan oleh orang tua juga. Nah, ini sering. Saya juga sering ya berbuat ini. Jadi salah satu kebiasaan yang harus dihilangi oleh orang tua adalah kebiasaan memberikan upah kepada anak-anak yang kita suruh. Ya, saya juga sering, tapi pada waktu saya membaca firman ini, rupanya tidak boleh, ya. Jangan kita biasakan anak-anak yang kita suruh, kita berikan upah, ya. Nah, kebiasaan ini akan mendorong anak-anak untuk mencuri apabila dia tidak mempunyai uang pada hari itu. Dan sifat ini juga akan dibawa terus sampai dia dewasa. Ya, sifatnya akan dibawa terus sampai dia dewasa. Nah, pernah terjadi ada seorang pegawai bank, ya. Ini dia ditangkap melakukan penggelapan uang di dalam jumlah jutaan dolar, ya. Di dalam penjara, sebelum dia dihadapkan ke pengadilan, dia mengeluarkan beberapa buah kata penyesalan, ya, atas perbuatannya. Lalu ia berkata kepada teman-temannya di penjara itu. Dia mengatakan, saya yakin bahwa pikiran dan keinginan saya melakukan perbuatan yang keji ini bukan baru datang sekarang. Tetapi keinginan ini sudah ditanamkan sejak saya mencuri 50 sen dolar dari bawah pakaian di dalam lemari ibu saya. Pada waktu dia masih kanak-kanak. Dan dia mengatakan ibu tidak menghukum saya, ibu tidak memarahi saya, dan ibu tidak menasihati saya. Tidak dinasihati. Pada waktu dia mencuri. Akhirnya terbawalah sampai dia dewasa. Dia seorang pegawai di bank. Ya. Nah, kita tahu juga cerita tentang suami istri dalam Alkitab. Ya, Ananias dan Safira sudah mengalami ya konsekuensi yang sangat berat. Akibat apa? Akibat tidak jujur. Sedih kalau kita memikirkan ya, mengapa hal seperti ini harus terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, ajarilah anak-anak kita akan perilaku yang baik. Ajarilah mereka berlaku jujur di dalam segala hal, baik di rumah maupun di luar rumah. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa tamak akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak berlaku jujur terhadap hal-hal yang sekecil pun, ya, sekecil pun, akibatnya akan kita petik sendiri nanti di kemudian hari. Tanamkanlah sifat kejujuran itu, saudara-saudara, ke dalam hati anak-anak kita.
melalui pengajaran yang baik, melalui juga tingkah laku kita sebagai orang tua. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, bagaimana sifat kita itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 140 ayat yang ke-14 ya. Yang ke-14 dikatakan, Mazmur 140 yang ke-14 dikatakan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kalau kita tetap saja suka berdusta ya atau berbohong, baik itu kepada orang tua sendiri ya, suami istri maupun kita kepada anak-anak ya. Berarti saudara-saudara, kita sedang meneladani iblis dan kita mengikuti jejaknya. Karena apa? Karena dusta adalah karakter iblis yang adalah dikatakan apa? Bapa dari pendusta. Jadi kebohongan dalam bentuk dan alasan apapun, saudara, tidak akan benar di mata Tuhan. Saya akan memberikan 2 ayat ya sebagai ayat yang terakhir dikatakan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu saudara-saudara, semuanya jangan lagi berdusta. Berkatalah benar yang satu dengan yang lainnya. Amsal 12 ayat yang ke-22 dikatakan, karena berkata dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi saudaraku, biarlah kita berusaha untuk selalu berkata jujur dan benar. Mulai dari sekarang, agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.